Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman ukhuwah Islami. Yang terhormat Bapak Andi Muhammad Abdi MSI selaku dosen retorika dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Najwa Dewi Mulyanti akan membawakan pidato dengan tema peran pemuda dalam mewakilkan pemilu yang berkualitas. Indonesia merupakan negara demokratis. Negara demokratis merupakan negara yang berkedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Demokrasi tidak hanya terbatas pada proses kehidupan bernegara. Demokrasi juga menyangkut proses yang berlangsung pada organisasi sosial pada umumnya. Untuk menciptakan pemilu yang berkualitas adalah suatu yang mutlak yang harus dipenuhi, karena jika tidak, maka pemerintahan yang diinginkan untuk 5 tahun ke depan tidak akan mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Hadirin, dengan pemilihan kepala pemerintahan di beberapa negara menggunakan pemilihan secara langsung. Namun, ada juga pemerintahan yang dipilih oleh parlemen. Jadi, di dunia ini ada 3 jenis praktik penyelenggaraan pemilu. Yang pertama, pemilihan DPR dan DPRD. Yang kedua, pemilihan DPD. Dan yang terakhir, pemilihan kepala pemerintah. Dari pemaparan tersebut, tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya, karena partisipasi adalah ciri terpenting demokrasi. Hadirin, dalam partisipasi terkandung 3 macam aspek, yakni adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengungkapkan pandangan dan kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. Kedua, adanya kesempatan untuk memperjuangkan pendidikan dan kepentingan tersebut, baik secara individu maupun berkelompok. Ketiga, adanya perlakuan yang sama, terutama pemerintahan yang berkuasa terhadap pandangan dan kepentingan yang diperjuangkan oleh warga negaranya. Hadirin, berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam pemilu demokratis, adanya suatu negara juga diukur berdasarkan tingkat jangkauan hak pilih. Pemilihan umum yang berkualitas dibutuhkan oleh semua pihak, baik itu pemerintah, lembaga perwakilan rakyat maupun negara rakyat. Bagi pemerintah, pemilu yang berkualitas akan menghasilkan pemerintahan yang efektif dan dipercaya oleh negara. Dengan pemilu yang berkualitas, maka keabsahan kekuasaan dari mereka yang menang dapat diterima, dihormati, serta tidak dipersoalkan di masyarakat. Bagi lembaga perwakilan rakyat, pemilu yang berkualitas akan dilihat dari bagaimana kerjasama dalam menyelenggarakan negara Indonesia ini. Hadirin, penyelenggaraan pemilu harus memiliki ideal dan kompetensi sehingga pemilu bijak dalam mengelola dan memutuskan dalam penyelenggaraan tahapan pemilu. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas harus mengerahkan seluruh masyarakat yang tidak bisa hanya
bertumpu pada satu lembaga yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP saja. Namun masyarakat sebagai pihak utama dalam kepentingan pemilu ini yang sangat penting dalam berkontribusi untuk mensukseskan pemilu di tahun ini dan selanjutnya. Hadirin, sampai saat ini pemilihan umum sering dipahami sebagai acara ritual pemerintahan yang diselenggarakan untuk kepentingan pemerintahan sendiri. Padahal, pemilu juga bisa dipahami sebagai peluang warga negara untuk membentuk suatu pemerintahan yang baik dan mengedepankan kepentingan warga negara. Partisipasi warga negara dalam pemilu perlu disadari dan didasari oleh kesadaran-kesadaran yang kritis, karena pemilu adalah persoalan pemilihan dan pejabat publik yang akan menentukan nasib baik atau buruknya warga Indonesia ke depan. Oleh karena itu, dalam pemilu hendaknya dilakukan dengan tidak ikut-ikutan atau berdasarkan kesadaran kritis, karena pemilu itu adalah persoalan pemilihan pejabat publik yang menentukan nasib negara ke depan. Untuk menciptakan pemilu yang berkualitas merupakan tugas dari setiap warga negara. Untuk itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan tahap pelantikan pejabat baru tersebut. Dengan peran yang optimal, penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip dasar mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, dan efisien. Untuk itu, sebagai generasi muda Indonesia, marilah kita sukseskan pemilu tahun 2023 ini. Yang terjadi tidak akan lama lagi. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.